Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa baru kelas 10 TPM dan 10 TKR. Hari ini Rabu tanggal 22 Juli 2020. Perkenalkan, nama saya Ibu Wahyunin Tias, biasa dipanggil Ibu Tias, mengajar sejarah. KD 3.1 hari ini adalah memahami konsep dasar sejarah, berpikir, kronologis, diakronik, sinkronik, dan ruang dan waktu, serta perubahan dan keberlanjutan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, kalian sebagai siswa, satu, bisa menjelaskan pengertian sinkronik dan diakronik. Dan kedua, tujuan pembelajarannya menjelaskan dasar sejarah, berpikir kronologis, diakronis, dan sinkronik. Dan tiga, membandingkan perubahan dasar sejarah, berpikir kronologis, diakronis, dengan perubahan waktu dengan teknologi yang masih digunakan masyarakat. Bab 1 hari ini kita membahas manusia dan sejarah. Kita membahas dulu pengertian sejarah. Sejarah itu memiliki pengertian yang sangat luas. Pengertian tersebut dapat kita gali dari pengertian kata atau secara etimologis ataupun dari sejumlah definisi yang dikemukakan oleh para ahli sejarah yang mereka memiliki perhatian khusus terhadap ilmu sejarah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penjelasan secara umum tentang kata sejarah. Jadi yang pertama, sejarah itu berarti asal-usul, keturunan, dan silsilah. Kata lain lagi, sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Pengertian yang ketiga, sejarah yaitu pengetahuan atau uraian tentang kejadian dan peristiwa yang benar terjadi pada masa lampau. Sejarah berarti asal-usul, keturunan, silsilah atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Tetapi juga pengetahuan yang melibatkan kejadian dan penelitian yang sistematis terhadap peristiwa dan kejadian di masa lampau tersebut. Jadi, dapat disimpulkan pengertian secara umum sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting dalam kehidupan manusia pada masa yang telah lampau. Dapat dikatakan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang memiliki metodologi yang akan diterapkan dalam suatu proses kejadian. Sehingga peristiwa dan kejadian masa lalu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika suatu peristiwa atau kejadian masa lalu tersebut menjadi kajian yang bersifat ilmiah, peristiwa tersebut harus didukung oleh sejumlah bukti. Bukti itu bisa berupa tulisan, fosil, maupun kajian pendukung, menyangkut kehidupan manusia dengan segala aspek. Jadi peranan manusia dalam sejarah. Jadi peranan kita sebagai manusia dalam sejarah. Jadi sejarah adalah kumpulan dari peristiwa masa lalu. Sebagai ilmu, sejarah meneliti peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Mengapa perlu diteliti? Peristiwa sejarah itu terus bergerak ke masa kini dan masa depan. Dalam proses itu senantiasa mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan kata lain, peristiwa masa lalu itu terus bergerak secara dinamis, tidak statis apalagi mati. Sejarawan meneliti seperti apa dinamika suatu peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Dinamika itu dapat berbentuk perubahan, perkembangan, kesinambungan, ataupun pengulangan.
Manusia yang berperan sebagai penggerak sejarah. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Sejarah adalah sejarahnya manusia, peristiwa yang terkait dengan manusia. Jadi, manusialah yang menggerakkan dan mengendalikan sejarah atau peristiwa dalam hidupnya, dalam rangka mewujudkan perubahan dan kemajuan yang dicita-citakan setiap manusia. Sejarah menceritakan riwayat dan perjalanan hidup dari manusia. Setiap manusia mempunyai sejarah. Jadi riwayat itu diceritakan oleh manusia dan cerita itu dibaca serta dialami oleh manusia pula. Manusia menjadi pencipta sejarah, menjadi pelaku sejarah, menjadi penutur sejarah, dan sebagai sumber sejarah sekaligus. Karena manusia memiliki akal, budi yang dianugerahkan oleh pencipta. Sejarah hanya milik manusia yang memiliki akal budi atau kesadaran, yaitu kita manusia. Jadi, dengan akal budi atau kesadarannya, manusia bisa mengingat, merefleksikan, serta belajar dari peristiwa-peristiwa dalam hidupnya yang sudah terjadi pada masa lalu, untuk kemudian menjadi panduan hidupnya di masa kini dan masa depan. Lingkungan alam ikut mempengaruhi sejarah manusia. Misalkan keadaan iklim, kandungan, sumber daya alam, serta bencana alam. Faktanya, manusia dapat mengatasi dampak-dampak merusak dari perilaku alam, yang sebagian terjadi karena perilaku manusia juga. Lingkungan alam hanya mempengaruhi sejarah manusia. Terima kasih untuk semua perhatiannya hari ini. Kalau ada hal-hal yang belum jelas atau kurang jelas, bisa bertanya di kolom komentar Google Classroom. Saya harap kalian semua, kelas 10 TPM dan 10 TKR, tetap semangat dalam pembelajaran online. SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.